warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah, semangat semua. Anak-anak hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Yang mana? Fatimah sama siapa lagi? Ya udah, kita doakan semoga Fatimah, Karisa, Fadli cepat sehat ya. Sekarang waktunya kita berdoa. Silakan dipimpin oleh Andia. Ya, kita berdoa dulu. Teman-teman sudah siap? Sudah. Mari kita berdoa sebelum belajar. Sikap duduk yang rapi. Sikap berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stand up please. Yuk, semuanya kita akan menyanyikan lagu nasional ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Anak Indonesia punya Indonesia luar biasa. Anak, dari lagu 7 kebiasaan anak hebat, tadi kan ada bangun pagi, terus ada Beribadah. nah, di dua contoh kebiasaan ini kira-kira ada nggak yang bisa menimbulkan masalah? Apa? Jarang sholat, apalagi kesiangan, apalagi tidak dilakukan. Betul. Jadi anak-anak tadi 7 kebiasaan hebatnya udah bagus, tapi dalam pelaksanaannya suka timbul masalah. Apa diantaranya? Kalian tadi harus bangun cepat tapi bangunnya kesiangan. Itu adalah sebuah permasalahan yang kita hadapi sehari-hari. Kira-kira nih, bisa nggak kita carikan solusi dari permasalahan tersebut? Gimana caranya? Jangan tidur malam. Betul, tangan buat Najwa. Hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Ada yang tahu apa berpikir komputasional? Berpikir dengan cara memecahkan masalah. Betul atau tidak? Betul. Ya, kita akan belajar lebih dalam lagi. Nah, di sini ada seorang anak lagi memikirkan bagaimana ya agar pemecahan masalah berhasil dengan baik. Kebetulan si anak ini mau pergi ke sekolah. Katanya di perjalanan itu ban sepedanya bocor. Dia bingung. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Menurut kalian coba apa yang harus dilakukan anak tersebut? Pulang lagi. Terus apa lagi? Kalau bannya bocor, bannya bocor tadi nak. Apa yang harus dilakukan? Jalan. Apa lagi? Ditambal. Terus apa lagi? Jalan kakinya banyak sekali solusi yang bisa kita berikan ketika kita mendapatkan masalah. Nah, itulah salah satu kita sudah berpikir komputasional. Nah, ketika mendapatkan masalah, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi masalah. Contoh tadi banyak bocor. Lalu mengumpulkan informasi kenapa ban ini bisa bocor. Ya. Lalu yang ketiga, cari berbagai solusi tadi sudah kita lakukan. Lalu evaluasi setiap solusi, apakah mana yang lebih tepat dan cepat. Ya. Setelah itu kita langsung solusi yang baik dan menerapkan, lalu evaluasi hasil penerapan solusi untuk memastikan keefektifan. Jadi ketika kita mendapatkan solusi, kita harus mencari solusi yang
paling cepat, paling efektif, dan efisien. Nah, itu berkaitan dengan cara kita berpikir komputasional. Nah, anak-anak, untuk tujuan pembelajaran kali ini diharapkan anak-anak bisa mengidentifikasi masalah yang dapat diselesaikan menggunakan pendekatan berpikir komputasional. Lalu yang kedua, menjelaskan 4 prinsip berpikir komputasional, yaitu dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi, dan juga algoritma. Ini yang akan kita pelajari. Lalu yang ketiga, menerapkan prinsip tersebut untuk memecahkan masalah sederhana, dan yang keempat yaitu membuat dekomposisi, mengenali pola, abstraksi, dan algoritma langkah demi langkah untuk menyelesaikan masalah. Ini adalah tujuan pelajaran kita hari ini. Nah, lalu untuk dimensi kelulusan yang akan dicapai ada 4. Satu yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2, penalaran kritis, 3, mandiri, dan 4, kolaborasi. Jadi semua hal yang tadi sudah disampaikan, semoga kita bisa capai sama-sama untuk kali ini. Anak-anak, mengapa berpikir komputasional itu penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Kenapa coba? Ya, supaya dapat memecahkan masalah dengan baik, dengan cepat, dengan efektif, dan efisien. Selain itu, untuk apa lagi? Mengapa pentingnya berpikir komputasional diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Apalagi selain itu? Ada yang tahu lagi? Selain untuk memecahkan masalah, juga kita membantu bisa membuat program yang lebih baik dan juga bisa diterapkan dalam kehidupan keseharian kita. Nah, hari ini kalian akan mempelajari lebih dalam lagi apa itu berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam proses berpikir Dekomposisi itu membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Misalnya kita mau membuat acara di bahasa satu, kira-kira apa ya yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Nah, kita susun. Yang kedua, pengenalan pola, yaitu mencari kesamaan di antara bagian-bagian yang harus disusun. Pola yang seperti tadi ya, yang seperti gambar, area bilangan. Nah, atau ini contohnya baju, kira-kira baju mana yang harus dijemur yang lebih kering ya. Lalu ada abstraksi itu adalah fokus pada informasi yang penting saja. Kalau nggak penting diabaikan. Dan menceritakan hal baik, hal menarik, kalau yang sedih bisa tidak. Nah, algoritma yaitu membuat langkah-langkah penyelesaian masalah. Seperti nanti ada sebuah kasus bagaimana kamu harus membuat daftar ganda ya. Apa yang harus lebih dulu diberi? Nah, caranya gimana? Caranya memilih barang yang berdekatan dulu dan terakhir yang mendekati dengan terakhir. Tadi kita sudah menyimak apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional. Apa tadi yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Penyelesaian masalah dengan efektif dan efisien. Nah, tadi juga kita sudah belajar tentang 4 konsep dasar yang ada di berpikir komputasional. Ada apa aja? Membagi masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang kecil. Lalu yang kedua apa? Pengenalan pola. Apa pengenalan pola?
mengabaikan yang tidak penting. Dan yang terakhir ada apa tadi? Algoritma. Apa algoritma? Langkah-langkah penyelesaian. Nah, dengan konsep-konsep ini kalian insya Allah bisa menyelesaikan semua masalah dalam kehidupan kita sehari-hari dengan mudah, efektif, dan efisien. Baik, anak-anak, selanjutnya Ibu akan memberikan penugasan pada masing-masing kelompok. Untuk kelompok 1, kalian akan membuat dekomposisi dari rencana ulang tahun. Untuk kelompok 2, nanti kalian akan mengenali pola bentuk dan bilangan. Kelompok 3, nanti Ibu kasih tugas tentang abstraksi, di mana ada studi kasus yang harus diselesaikan. Lalu yang keempat, membuat teh manis dengan baik. Bisa dikerjakan dengan baik? Bisa. Satu orang, satu ya. Untuk kelompok 1, silakan berikan dan didiskusikan. Lalu ini untuk kelompok 2, silakan dibagikan lalu didiskusikan sesuai dengan studi kasusnya. Kelompok 3 dan kelompok 4. Menggunakan baju lengan panjang sampai celana panjang bersama, maka kemungkinan akan memakai baju dua dan celana satu. Pertama-tama kita siapkan air yang sudah mendidih. Kedua, kita masukkan teh ke dalam air, lalu aduk-aduk. Lalu kita tambahkan gula sesuai selera. Kebetulan kita suka manis, jadi kita siapkan setengah gula. Lalu diaduk hingga merata. Sudah jadi, saya siap Baik, anak-anak di kelompok 1, apakah sudah mendekomposisikan pesta ulang tahun dengan baik? Baik, coba dijelaskan dulu oleh Japran bagaimana. Pertama, kita menentukan tempatnya. Kita menentukan tempatnya di restoran. Yang kedua, menyiapkan surat undangannya secara digital. Yang ketiga, tema. Kita memilih tema makanan. Yang keempat, mendekor tempat. Kita akan mendekor tempatnya dengan balon, kue, lampu, dan yang lain-lainnya. Yang kelima, kostum. Kita memilih untuk ayam. Oke, ayam baik. Tepuk tangan ya bagi kelompok ayam luar biasa. Kira-kira ada nggak ide lain selain Japran dari teman-teman yang lain? Oke, Agna bagus. Apa nak? Sesuai dananya. Sesuai dengan dana. Oh, jadi kalau Agna melihat dananya dulu. Nah, seperti itu. Terus bagaimana setelah Agna mengetahui dananya tersedia? Sisa lalu beliin lagi, beliin lagi. Oh, beliin yang lain-lainnya. Baru merencanakan ya apa yang tadi sudah Japran rencanakan. Bagus, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, anak-anak, tadi melihat kalian sudah mengerjakan studi kasus yang sudah diberikan di setiap kelompoknya. Sekarang waktunya anak-anak untuk mempresentasikan dari hasil diskusinya. Boleh
menentukan tempatnya di restoran. Yang kedua, menyiapkan surat undangan secara digital. Yang ketiga, tema. Kami memilih temanya makanan. Yang keempat, kami mendekor tempat balon, kue, lampu, dan lain-lainnya. Yang kelima, kostum. Kami memilih kostum sebagai ayam goreng. Assalamualaikum warahmatullahi Setelah kami berdiskusi atas kasus kami sendiri, jadi karena Ahmad tidak boleh menggunakan baju lengan pendek dan harus menggunakan baju lengan panjang serta celana panjang bersama, maka kemungkinan Ahmad memakai baju tua dan celana. Sekarang kita masuk ke dalam kelompok yaitu tentang algoritma. Silakan kelompok algoritma untuk menyampaikan isi diskusinya. Kami dari kelompok menghasilkan cara membuat teknologi. 1. Rebus air 3 mendidih. 2. Tuangkan air panas ke dalam gelas. 3. Masukkan kantong teh jeruk ke dalam gelas, bersih air panas. 4. Diamkan selama 2 sampai 3 menit hingga teh larut dan berwarna berubah lagi. 5. Tambahkan gula sesuai selera. 6. Aduk gula dan manis yang untuk disajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Coba semuanya kasih tepuk salut. Aku salut sama aku, karena aku hebat. Hebat untuk kalian semua jempol. Tadi kalian sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya dan Ibu lihat semuanya sudah berhasil memecahkan permasalahan atau kasus yang sudah Ibu berikan. Dan alhamdulillah semuanya mendapatkan penilaian yang baik. Tepuk tangan untuk seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan bahwa dengan cara berpikir komputasional kita bisa memecahkan masalah yang ada dalam kehidupan kita dengan sistematis, efektif, dan efisien. Oleh sebab itu, dirasakan dalam kehidupan sehari-hari kita untuk berpikir komputasional. Dan alhamdulillah hari ini pembelajaran kita berakhir dan kita akan bertemu lagi dengan materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekarang dibereskan lalu dipimpin doa sebelum pulang oleh yang paket hari ini. Sudah siap? Sudah. Sebelum pulang, sikap duduk rapi. Sikap berdoa mulai.